الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah mendengarkan kajian yang sangat bermanfaat dari Ustaz kita, Ustaz Muslim Hafizahullah, tentang masalah tafsir, begitu juga masalah fikih. Alhamdulillah, semoga menambah pemahaman kita terhadap agama Allah. Pada kesempatan di sore hari ini, jika kita waktu, tenaga dan pikiran kita semua malam sore hari setelah panas siang hari, begitu temanya juga membutuhkan perhatian yang serius masalah tafsir dan masalah fikih, maka Anda membawakan tema yang ringan, semoga ringan juga, atau tema yang ringan hingga mudah untuk kita pahami. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan tentang pembahasan tentang akhta az-zawjat, di antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian para istri. Walaupun nggak ada seseorang pun ya akhwat dan ummahat dan ta'lim, karena kita mengkhususkan untuk ikhwan di tempat ini untuk sementara waktu karena pertimbangan, sebuah pertimbangan sehingga dikhususkan untuk ikhwan. Namun ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, antum sebagai seorang suami tentu mempunyai tanggung jawab, untuk mendidik istri antum, mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan ini yang benar, ini yang salah, ini yang bagus dilakukan, dan ini yang tidak bagus dilakukan, untuk kebaikan diri antum sendiri dan kebaikan istri antum dan keluarga antum di dunia dan kelak di akhirat. Itu tentunya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berkata kepada Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami pemimpin di rumahnya dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu ayat al-Quran. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga ilmu yang kita akan bahas pada kesempatan sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi sebab perbaikan istri-istri kaum muslimin, menjadi sebab perbaikan istri-istri kita, dan hingga kita menjadi suami yang baik, searahkan istri kita kepada kebaikan, yang kebaikan tersebut kelak atau akan kita terima dan rasakan juga bagi diri kita. Kita sampai pada kesalahan yang ketiga dari kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, yaitu, betul kesalahan yang ketiga? Siapa yang ingat? Yang kedua silakan. Yang ketiga, insyaallah. Tabaddulu zaujati wa qillatu tajamuliha min zawjiha. Tabaddulu zaujati wa qillatu tajamuliha min zawjiha. Yaitu tabaddul, terlalu apa adanya. Seorang istri terlalu apa adanya dan kurang mempercantik diri di hadapan suaminya. Ini kesalahan yang ketiga dari sekian banyak kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri, yaitu terlalu apa adanya, kurang mempercantik diri di hadapan suaminya. Ini, dan sangat disayangkan kesalahan yang seperti ini sebagian istri-istri kaum muslimin kurang memperhatikannya, bahkan tidak tahu bahwasanya itu kesalahan, dan suaminya pun tidak menegurnya, dan suaminya pun bahkan tidak tahu bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan yang mesti seorang suami meluruskannya. Kesalahan
dari seorang istri selalu apa adanya, kurang mempercantik dirinya di hadapan suaminya bukanlah kesalahan yang ringan. Karena kesalahan ini adalah sebuah awal dari kesalahan-kesalahan yang besar, yang lainnya timbulnya dari kesalahan yang ini. Dan kehancuran sebuah rumah tangga terkadang, atau kehancuran sebuah rumah tangga itu di antara sebabnya ini, kurangnya seorang istri atau terlalu apa adanya seorang istri di hadapan suaminya dan kurang mempercantik dirinya. Ini fazauju yahtaju ila kalimati thayyibah. Seorang suami membutuhkan perkataan yang baik, kata-kata yang baik, wal lamatatul haniyah, sentuhan kasih sayang, wal atifatu raqiqah, perasaan yang lembut dari istrinya, wa yasurru bima yarutu ainahu, sikap yang riang, sikap yang menyenangkan sehingga menyejukkan pandangan suaminya, wa yabhaju nafsahu, menyejukkan jiwa suaminya, wa yafrahu qalbah, dan yafrah, menenangkan hati suaminya. Ini suami kalian atau suami membutuhkan hal ini, kalimat kata-kata yang baik, sentuhan kasih sayang, perasaan yang lembut, sikap riang, yang bersikap yang menyenangkan suaminya, yang ketika dipandang suaminya menyenangkan, dan sikap yang membuat sejuk, menyejukkan jiwa suaminya, menyenangkan hati suami. Ini yang dibutuhkan oleh seorang suami. Namun sebagian istri tidak memperhatikan hal ini atau tidak mengetahui hal ini. Sembarangan dia berpenampilan di hadapan suaminya. Terkadang rambutnya kusut, ditambah lagi pakaiannya kusam, tambah lagi bau bawang bekas masakan dan seterusnya. Ini realita, kenyataan. Dan ini harus dinasihati oleh para suami. Antum semua, kalau antum melihat istri antum seperti ini, dinasihati. Kalau misalnya pada kesempatan ini belum bisa hadir karena tempatnya tidak memungkinkan, karena pertimbangan kemaslahatan, nasihati dengan halnya antum belajar dari antum atau dengan sama ini. Wa katsiru minaz zaujat, kebanyakan para istri la tu'na bi mudahiriha amama zaujiha, kurang berusaha memberikan penampilan atau kurang berusaha berpenampilan yang baik di hadapan suaminya. Fala talbasu libasal jamil, tidak memakai pakaian yang bagus, wala tata'ahadu badaniha bin nadhafah, tidak menjaga badannya, tidak menjaga kebersihan badannya, wala tatalyabu li zaujiha, tidak memakai wangi-wangian untuk suaminya, wala tara'i ma yaruquhu fi rawa'ih thayyibah, tidak berusaha, tidak memperhatikan dengan memakai wangi-wangian yang disenangi suaminya. Ini sebagian istri bersikap atau melakukan tindakan yang seperti ini, tidak memperhatikan, tidak berusaha dandan, tidak berusaha disisir rambutnya di hadapan suaminya, atau berusaha selalu tampil cantik, selalu tampil yang baik di hadapan suaminya. Dulu ketika gadis, coba antum tanya sama istri antum. Atau mungkin di antara para istri sadar dulu ketika gadis, yang paling sering dia perhatikan atau yang paling sering dia lihat, dia berada di hadapannya cermin. Bolak-balik lihat cermin, bolak-balik lihat jilbabnya sudah rapi belum ya, cadarnya sudah bagus belum, diperhatikan. Lalu lihat lagi cermin, ada yang kusut gaya bajunya. Lalu ketika dulu masih gadis, yang paling sering dipegang sisir, kaca cermin kecil, kajian tadi bahwa itu mungkin ya. Artinya bagaimana dia memperhatikan keadaan dirinya, memperhatikan kecantikannya ketika gadis.
Lalu setelah nikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, jalan setahun, 2 tahun, punya anak, udah laku ini. Entah-entah udah laku tidak memperhatikan. Gimana kalau suaminya lagi? Ayo lihatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Wahai para istri, harus diperhatikan hal ini. Dan ini diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri. Kurang memperhatikan atau selalu apa adanya di hadapan suaminya dan kurang memperhatikan kecantikan dirinya, tidak mempercantik dirinya. Bahkan ditambah sudah kurang memperhatikan dirinya, tidak menjaga bau badannya, tidak menjaga bau mulutnya, kurang mempercantik diri. Ditambah wa idza takallama bi sautin ajassa kajarqir raha. Apabila berbicara, maka dia berbicara dengan suara yang nyaring sebagaimana bel istirahat. Antum tahu bel istirahat di mana bunyinya? Ini lah gitulah. Nyaring bukan main kan? Ibaratkan sudah kusel, udah kusam pakaiannya, kucel, rambutnya nggak diperhatikan, bau bawang, bau masakan, ditambah lagi cerewetnya bukan main. Ini kata ini ya, kata penulis bukan anak. Jam protes, ada semua baca. Ini sebagian istri, masya Allah, melakukan atau bersikap dengan sikap seperti ini. Bahkan keadaan di rumahnya selalu seperti ini. Ketika mau pergi baru berbeda, ketika mau keluar baru berbeda. Summa idza hiya aradat al-khuruj li ziyarati aqaribiha. Kalau mau keluar istrinya ini untuk berkunjung kepada kerabatnya, kepada temannya, maka berubah 180 derajat keadaannya. Memperindah pakaiannya, pakai wangi-wangian, dan seterusnya. Seakan-akan orang yang melihatnya, melihat dirinya itu, seakan-akan orang yang melihat istrinya ini yang mau keluar ini melihat bahwasanya hari itu adalah hari pengantinnya. Karena setiap mau keluar selalu berpakaian yang bagus, wangi-wangian, berdandan, sampai orang yang tidak tahu menyangka bahwasanya itu adalah hari pernikahannya. Atau betul-betul berusaha untuk tampil yang istimewa pada hari ketika dia keluar berkunjung kepada kerabatnya, berkunjung kepada temannya, berkunjung kepada sebuah acara walimah atau yang semisal. Ini sebagian istri melakukan yang seperti ini. Wahai para istri, wahai para ummahat, seharusnya kalian berpikir, seharusnya kalian merenung bahwasannya tujuan seorang laki-laki atau tujuan kalian menikah atau di antara kalian atau kalian berdua itu di antara tujuan terbesarnya adalah menyalurkan kebutuhan biologis. Mata jadi tertunduk pandangan, mata suami kalian jadi tertunduk pandangan kepada sesuatu yang halal, kepada istrinya. Itu tujuan suami kalian menikah. Coba kan sama suami kalian nanti kalau di rumah. Mas, tujuan mas menikah apa sih? Ada yang bilang menyalurkan kebutuhan biologisnya, takut terjatuh kepada sesuatu yang haram, agar matanya menjadi sebab tertunduk pada yang halal. Itu. Kalau kalian tidak berusaha membantu suami kalian, kalian tidak berusaha untuk membantu suami kalian mencapai apa yang suami kalian inginkan ketika dia menikah, terjaga pandangannya, tersalurkan biologisnya, hatinya tenang, jiwanya tenang ketika melihat istrinya cantik selalu, ketika melihat istrinya dalam keadaan wangi selalu. Ini yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian sadari. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidak aku tinggalkan
sebuah fitnah setelahku yang lebih dahsyat, yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita. Ini seharusnya kalian sadar, wahai para istri. Seharusnya kalian sadar, wahai para ummahat. Semoga engkau mendengar, semoga kalian mendengar nasihat ini. Suami-suami kalian di luar rumah itu menghadapi fitnah yang luar biasa dahsyatnya. Kanan kiri wanita-wanita pada berpakaian telanjang, depan belakang wanita-wanita pada pakaian telanjang. Ini yang dihadapi suami-suami kalian di luar. Fitnah yang luar biasa dari fitnah syahwat. Bahkan fitnah syahwat ini menembus dinding-dinding dan tembok-tembok orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, sehingga meresahkan hati-hati, sehingga menggetarkan hati-hati orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berusaha untuk istiqamah di atas ketaatan Allah. Bergetar hatinya, resah hatinya, goncang jiwanya, khawatir terjatuh kepada fitnah wanita. Ini yang seharusnya kalian sadari, wahai para istri. Sehingga kalian berusaha membantu suami kalian untuk bagaimana caranya suami kalian tertundukkan pandangannya kepada sesuatu yang halal, yaitu kepada diri kalian. Bagaimana suami-suami kalian jiwanya tenang, hatinya tenang memandang kalian. Ini yang harus kalian lakukan, dan itu semua tercapai dengan kalian mempercantik diri-diri kalian di hadapan suami kalian, menjaga bau badan kalian, menjaga kerapian kalian, sisir rambut kalian. Ini yang harus kalian lakukan. Perindah pakaian yang paling bagus untuk suami kalian. Ini yang seharusnya kalian sadari, wahai para istri, wahai para ummahat. Dalam sebuah hadis, semoga hadis ini menjadi pengingat untuk kalian. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, dan disahihkan oleh beliau dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Rasulullah pernah ditanya tentang wanita terbaik. Kata Rasulullah, allati tasurruhu idzan nadara. Wanita yang terbaik itu adalah wanita, seorang istri yang apabila dipandang oleh suaminya menggembirakan suaminya, menyenangkan suaminya. Dipandang pagi hari sudah cantik, dipandang pulang dari kerja masih tetap cantik. Berduaan sambil ngobrol, tercium bau harum dari istri. Ini menyenangkan hati suaminya. Ini wanita yang terbaik. Idza amara wa tuti'uhu idza amara. Dan mentaati suaminya ketika suaminya menurut. Mentaati perintah suaminya. Disuruh itu mau. Disuruh ini nurut. Selalu nurut apa yang diperintah suaminya pada perintah-perintah yang baik. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa man bima yakrahu. Dan tidak menyelisih pada dirinya, pada jiwanya, dan pada harta suaminya dengan apa yang suaminya tidak sukai. Ini wanita yang terbaik. Dipandang menyenangkan, disuruh selalu taat, dan tidak berbuat bagi dirinya, terhadap dirinya dan harta suaminya dalam perkara-perkara yang suaminya tidak menyukainya. Ini istri yang salehah, istri yang terbaik kata Rasulullah SAW. Lalu perhatikan diri-diri kalian. Lalu perhatikan hari ini kalian dandan apa tidak dandan untuk suami kalian. Perhatikan. Hari ini kalian pakai baju kemarin apa baju yang bagus. Jangan-jangan 2 hari nggak ganti baju. Perhatikan, wahai para istri, semoga terdengar rekaman ini. Kalau nggak ada yang mendengar hari ini kajian ini. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullah. Suami-suami kalian itu butuh kata-kata yang baik, butuh kelembutan dan kasih sayang.
butuh sesuatu yang bisa menundukkan pandangan suami-suami kalian. Dan hal itu diajarkan oleh Islam oleh para istri. Rasulullah SAW bersabda, lihat dalam Sahih Bukhari, coba tengok lembaran demi lembaran, kalian akan mendapatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-kalimatu thayyibah sadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah. Ini apalagi kalimat yang baik itu diucapkan oleh istrinya, oleh seorang istri kepada suaminya, sehingga suaminya sejuk pulang dari kantor, pulang dari rumah, pulang dari usaha, ketok pintu, assalamualaikum, istrinya di depan senyum, ini mas saya bawakan tasnya, siapa ya mas? Ini. Dan gitu tampilannya bagus, rambutnya disisir, wangi, pakai baju yang bagus. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata Rasulullah, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Ini yang seharusnya kalian lakukan wahai para istri. Seorang istri yang salehah adalah seorang istri yang berusaha menjadi pendamping suaminya, menjadi sebab suaminya terjaga dirinya dari perbuatan maksiat, menjadi sebab suaminya tertundukkan pandangan matanya kepada yang halal kepada dirinya, menjadi sebab suaminya tidak terjatuh kepada perbuatan yang haram. Ini istri yang salehah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh beliau, "Fabinas sa'adati al-mar'ati as-salihah taraha tu'jibuka." Di antara kebahagiaan adalah seorang wanita yang salehah yang apabila suaminya memandangnya tu'jibuka, mengagumkan suaminya, menakjubkan, mengagumkan suaminya. Ini katanya kalian menjadi istri salehah, katanya kalian mau jadi ummahat yang salehah. Orang rambutnya acak-acakan tiap hari, bajunya kusam, kurang memperhatikan penampilan kalian. Apakah seperti ini istri salehah? Lihat Ummu Sulaim, kisah yang masyhur, dalam keadaan yang susah pun, dalam keadaan yang sebagian istri yang baik pun tidak terpikir untuk melakukan hal yang demikian, tetapi Ummu Sulaim selalu tampil yang terbaik walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan sedih, walaupun dalam keadaan yang mungkin sebagian istri-istri yang baik tidak terpikir untuk melakukan apa yang dilakukan Ummu Sulaim dalam keadaan yang dia hadapi. Suatu ketika anaknya Abu Talha meninggal. Abu Talha adalah suaminya Ummu Sulaim. Meninggal suatu ketika. Dalam keadaan sedih tidak? Dalam keadaan sedih Ummu Sulaim, anaknya suaminya meninggal. Namun dalam keadaan yang sedih seperti itu Ummu Sulaim sabar, berusaha untuk mengurusi jenazah anaknya Abu Talha, anaknya suaminya. Setelah selesai kemudian dipesankan oleh Ummu Sulaim kepada orang-orang atau kepada keluarganya, jangan sampaikan berita ini, biar saya saja yang menyampaikan. Bahagia. Sebelum suaminya pulang, Ummu Sulaim itu dandan, berhias, mempercantik dirinya. Bayangin, ini kematian putra suaminya, kematian anak suaminya, dalam keadaan sedih. Boro-boro mikir dandan mungkin istri-istri kita, mikir ini. Ummu Sulaim tampil dalam keadaan susah aja seperti ini, berpenampilan cantik, berusaha mempercantik diri, berusaha berpenampilan istimewa. Kalau suaminya pulang melihat dirinya dalam keadaan senang, nah Ummu Sulaim luar biasa. Datang suaminya, diajak makan kenyang,
melihat istrinya cantik, tampil istimewa pada malam hari itu, maka sebagai seorang suami timbullah keinginan suami kepada istrinya, berhubungan suami istri. Setelah itu selesai, telah terpenuhi kebutuhannya, baru mulai bilang tentang kematian anaknya. Luar biasa. Ini ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah. Wahai para istri dan wahai para ummahat, perhatikan muslim. Teladan-teladan kalian yang katanya kalian ini menjadi istri soleh, teladan. Teladan kalian yang katanya kalian ini menjadi ummahat-ummahat yang berharap surga, kalian dimasukkan ke dalam surga ini. Maka kalian harus mempercantik diri kalian, tampil istimewa di hadapan suami-suami kalian. Ini diantara sifat dari sifat istri solehah. Dan sebaliknya, sifat dari sifat atau sikap dari sikap istri yang tidak solehah, istri yang tidak memperhatikan hak-hak suaminya dengan baik, dan hal ini akan membawa kepada kehancuran rumah tangganya, bahkan tidak sampai di sini. Kelak dia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat, yaitu tabazzulu zaujati wa qillatu tajamuliha li zaujiha. Terlalu apa adanya, kurang mempercantik diri di hadapan suaminya. Ini kesalahan yang ketiga yang perlu dicatat, yang perlu digarisbawahi, yang perlu distabilo, kalau bisa ditempel ditulis pakai komputer, kemudian di-print, kemudian ditempel di depan pintu kamar. Supaya ingat, oh hari ini suami saya mau pergi ke kantor. Sebelum pergi kantor saya harus cantik, mandi, pakai wangi-wangian, pokoknya secantik-cantiknya, tampil istimewa untuk suami saya sebelum pergi kerja, sebelum pergi ke kantor, sebelum pergi berusaha. Di depan suaminya nyiapin teh dan semisalnya, sebagaimana kebiasaan yang perlu disiapkan untuk suaminya. Seperti itu. Pulang juga, biasa suaminya pulang jam 4, siap-siap. Sebab sekalian sholat asar, mandi, tampil cantik, sholat, kemudian nunggu suaminya pulang. Tok, assalamualaikum, suaminya pulang. Disambut, waalaikumsalam. Gimana mas kabarnya? Capek? Sini, dibawakan tasnya. Ini mas sudah ada teh untuk diminum. Ini juga ada kuenya. Gimana mas? Tercium bau wangi dari diri istrinya. Dilihat, masya Allah istrinya, suaminya melihat istrinya kok lebih muda 5 tahun. Karena itu make upnya, berdandan make upnya cantik pokoknya, masya Allah, tambah senang suaminya. Seperti itu, wahai para istri, semoga Allah memberikan taufik kepada kalian semua untuk menunaikan hak-hak suami kalian dengan penunaian yang terbaik, sehingga kebaikannya itu kembali kepada kalian di dunia dan kelak di akhirat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.